Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Berarti sehat semua ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada pembelajaran kemarin kan kalian sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin ciri-ciri tumbuhan ya. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, khususnya yaitu pada hewan. Ciri-ciri khusus pada hewan. Ya. Yang pertama adalah kelelawar. Kalian tahu kelelawar? Tahu. Ya. Kelelawar itu yang biasa keluarnya sore ya. Sore mencari apa? Buah-buahan ya. Ciri-ciri khusus pada hewan kelelawar. Nah, ini. Bisa dibaca ya. Kelelawar untuk dapat terbang dengan arah yang benar, kelelawar menggunakan sistem ultrasonik yang menggunakan sistem sonar. Kelelawar mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi, yaitu bunyi ultrasonik. Kemudian ia mendengarkan bunyi pantul tersebut dengan indera pendengarannya. Dengan cara itu, kelelawar dapat mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Kemampuan kelelawar mengetahui lingkungan sekitarnya dengan menggunakan sistem sonar dikenal dengan istilah ekolokasi. Nah, jadi ketika terbang, kelelawar itu pasti mengeluarkan bunyi. Pernah dengar bunyi kelelawar? Pernah ya? Cit 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 gitu ya. Nah, bunyi dari kelelawar itu untuk mendeteksi di mana letak mangsa yang akan dia dapatkan, yang dia cari, ya. Jadi melalui bunyi itu nanti sesuatu yang dia cari itu akan memantulkan bunyi yang dia bunyikan, begitu. Yang dinamakan bunyi ultrasonik ya. Sistem sonar itu dinamakan ekolokasi. Nah, inilah gambaran dari kelelawar yang mengeluarkan bunyi, ya. Ya, dijeda dulu. No. Kelelawar mengeluarkan sinyal bunyi yang berfrekuensi tinggi. Misalnya kelelawar ini mau memangsa kupu-kupu, ini gambar kupu-kupu ya. Nah, kelelawar ini mengeluarkan bunyi yang cukup keras, mencicit namanya. Bunyi yang mencicit cukup keras. Kemudian dari si bunyi itu mengenai si kupu-kupu, ya. Bunyi itu bunyi yang keluar dari si kelelawar mengenai kupu-kupu, kemudian memantul kembali ke si kelelawar. Pantulan suara dari serangga diterima kembali oleh kelelawar. Jadi si kelelawar ini tahu di mana letak mangsanya karena bunyi yang dia keluarkan kembali ke sini. Akhirnya apa? Dengan cepat kelelawar menuju si serangga ini untuk dimangsa. Nah ini, kelelawar kembali mengeluarkan sinyal sehingga mengetahui posisi mangsa dengan cepat. Setelah bunyinya terpantul, dia mengeluarkan bunyi kembali agar mengetahui posisinya itu di mana. Begitu. Kemudian di gambar yang keempat ini, kelelawar mengikuti jalur pantulan suara tersebut untuk mendeteksi mangsanya. Jadi melalui bunyi yang ia keluarkan itu dia mengikuti bunyinya sendiri yang dipantulkan, dan disitulah letak mangsanya. Akhirnya mangsa dapat ditangkap. Nah ini sudah dimakan. Ya, begitu. Jadi melalui bunyi ini kelelawar mendeteksi mangsanya. Ini adalah ciri-cirinya kelelawar, yaitu menggunakan apa tadi?
bunyi ultrasonik ya. Nah ini kalau lawar menurut bunyi serangga, bunyinya itu mengenai serangga kemudian mental mantul kembali ke si lawar. Semut, nah semut apa lebah itu penyamuk. Ini juga, ini yang biru ini keluar dari mulutnya kelelawar, cicit gitu ya. Kemudian dari si serangga ini mantul bunyinya sendiri mantul mengenai serangga, kembali terdengar oleh si kelelawar. Nah ini gambar apa? Angsa atau bibis ya. Ini juga mempunyai ciri khusus. Ciri khususnya ada di apa ini namanya? Paruh. Ada di bulu. Kenapa bulunya? Bulunya agak berminyak. Klimis sekali kan? Kamu lihat ya? Bebek, pernah lihat bebek? Bulunya klimis nggak? Dengan rambut kamu klimis mana? Berarti kamu kalah sama bebek ya. Bebek ada rambutnya klimis, kok kamu enggak gitu ya. Nih ya. Kenapa bulunya agak berminyak? Agar tidak basah oleh air. Jadi apa? Air itu mengalir, tidak membasahinya. Airnya itu akan mengalir sehingga bulunya tidak basah. Kalau bulunya basah ini dia. Ya. Kemudian ada juga di kakinya. Kakinya itu mempunyai selaput, ya. Nih, itu yang tadi bebek ya. Sekarang cicak. Cicak termasuk hewan melata. Cicak memiliki ciri khusus berupa telapak kaki dengan sistem rokat. Nah, ini gambar Cicak. iya, bukan gambar bintang, tapi gambar cicak ini ya. Nah, ini adalah gambar kaki cicaknya. Ini perokatnya nih, alur perokat, alurnya paralel yang ada pada kaki cicak. Jadi kenapa cicak bisa menempel di tembok, bisa menempel di papan tulis, bisa menempel di kaca, ya, bisa menempel di atap. Jatuh nggak? Nah, kalau kamu nempel di situ gimana? Karena kamu tidak punya sistem beda dengan cicak. Kamu pernah menangkap cicak? Hampir setiap hari saya juga nangkap cicak. Untuk makanan kamu. Itu cicak, kamu bilang ya. Cicak, tokek sama saja ya. Ciri lain dari cicak adalah ya, kemampuan memutuskan ekornya. Hal ini dilakukan cicak untuk melindungi diri dari musuhnya. Ya. Untuk memperoleh makanan, cicak mempunyai ciri khusus berupa lidah. Lidah yang panjang dan lengket. Bentuk lidah ini digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga yang terbang. Seperti apa? Nyamuk, lalat, ya. Nah tuh nyamuknya, lalatnya terbang. Bebek. Ya. Kalian punya bebek di rumah? Punya. Bebek apa? Oh, Noval punyanya bebek motor. Iya. Bebek. Iya, motor kamu itu motor bebek. Kalau motornya murah bukan motor bebek. Kita bebek hewan, bukan bebek motor ya. Iya. Banyak bebek di Indonesia, tapi bukan bebek motor, bebek hewan. Orang tua saya juga punya bebek sama entok. Baca. Bebek hidup di darat. Minyakan kimis ya, paruhnya lebar panjang. Untuk apa? Untuk menyaring makanan yang diambil dari lumpur. Dan kakinya berselaput.
Tujuannya apa? Agar dia bisa berenang. Kaki paruh tungkir bebek ini ya. Ini selaput ini yang untuk berenang. Nah, ini kakinya, ini paruhnya, dan itu tunggir. Tunggir itu apa? Buntut untuk apa? Keseimbangan. Ininya untuk berenang, ini paruhnya itu untuk mencari makanan dan lumpur, dan ekornya ini untuk keseimbangan. Baca. Bebek mencari makan di air, baik kolam atau danau yang dangkal, agar tubuhnya tidak basah jika terkena air. Bulu bebek dilapisi oleh minyak. Dengan demikian, pada saat bebek sampai di darat, ia hanya tinggal mengibas-ibaskan badannya dan air yang menempel di tubuhnya keluar. Karena apa? Airnya itu tidak membasahi bulunya, karena bulunya itu terlindungi oleh minyak. Tapi bukan minyak goreng ya. Kalau minyak goreng itu digunakan oleh ibumu untuk masak, bukan untuk makan. Masak. Yo. Selain lapisan minyak, bebek punya ciri khusus berupa kaki yang berselaput di antara jari kakinya. Bebek dapat berenang di air karena kakinya memiliki semacam selaput renang. Ya. Unta. Unta. Tahu unta? Tahu. Unta itu hewan yang identik hidupnya di padang. Pasir. Struktur tubuhnya unta tidak terpengaruh oleh kondisi alam, paling panas sekalipun. Unta mampu hidup di padang pasir yang kering. Nah, ini gambar unta sama anaknya. Bukan Aziza sama anaknya, bukan ya. Ini unta sama anaknya. Ciri khusus yang dimiliki unta yaitu dia mempunyai sebuah ini kerudung di punggungnya. Jadi unta itu kalau berjalan di padang pasir itu biarpun dia lama tidak minum, dia akan tetap kuat. Karena apa? Mempunyai cadangan air di punuknya. Bulu mata, kaki, dan punuk unta. Nah, ini untanya, ya. Ini mata yang bulunya. Bulu mata. Kamu menamakan bulu matamu namanya apa? Idep. Nah, fungsinya bulu mata unta itu apa? Untuk melindungi matanya dari debu. Ya, karena dia itu berjalan di padang pasir kan debunya luar biasa ya. Jadi supaya matanya terlindungi dia punya bulu mata yang tebal. Nah, lihat tulisannya. Ya, ini bulu mata ini ya sudah saya kasih tanda. Dan ini adalah gambar kakinya, iya. Maksudnya apa? Kakinya yang tinggi agar tidak terlalu pemanasan badannya dari panas pasir itu. Nah, ini gambar punuknya untuk menyimpan air, ya, cadangan makanan si unta itu. Baca. Tubuh unta memiliki beberapa keistimewaan yang memungkinkan bagi unta bertahan hidup berhari-hari tanpa air dan makanan. Bulu mata unta memiliki sistem pengaitan. Bulu ini secara otomatis menutup untuk mencegah masuknya debu ke mata. Hidung dan telinga ditutupi oleh
Cari kabar unta. Ta.